Teman-teman semua, saya langsung saja berdiri di sini. Tadi kita apresiasi apa yang ditampilkan oleh Liga Tari, bahwa tari Japin ini adalah salah satu tari tradisional, dan di Riau sana masih ada tetua-tetua adat yang masih menarikan tari semacam itu. Dan tetua-tetua itu bisa jadi berumur 50, 60 atau bahkan 70 tahun. Dan ketika diperdengarkan lagu semacam ini, orang-orang yang tua yang di dalam dirinya sudah mengalir jiwa kesenian, mereka akan langsung otomatis menari. Dan pada hari ini kita akan memperbincangkan terkait apresiasi yang diberikan oleh pemerintah dan barangkali juga apresiasi yang bisa kalian lakukan untuk orang-orang yang telah membantu kita melestarikan warisan budaya tak benda dan warisan budaya bendawi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan sore hari ini, kita kedatangan dua orang tamu yang akan berbincang-bincang dengan kita terkait anugerah kebudayaan. Kepada Ibu Liza Arista, tim Pokja Apresiasi Budaya, kami persilahkan. Dan juga kepada Ibu Nina Nurfala dari juga Koordinator Anugerah Kebudayaan Indonesia untuk hadir di atas panggung. Silakan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk tahu apa itu anugerah kebudayaan Indonesia, kepada siapa itu diberikan. Untuk kesempatan pertama kita persilakan kepada Ibu Nina Nurfala untuk menjelaskan tentang anugerah kebudayaan Indonesia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu. Yang kami hormati Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia dan juga tentunya seluruh peserta dan panitia pada acara Ngabuburit Budaya sore hari ini. Senang sekali rasanya kami dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek dapat hadir bersama-sama di sini dalam agenda Ngabuburit Budaya, sekaligus mungkin lebih ke sharing begitu ya, sosialisasi terkait salah satu program yang ada di direktorat kami, yaitu program Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah, Anugerah Kebudayaan Indonesia sendiri adalah salah satu wujud apresiasi begitu dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kepada para pihak yang berprestasi, yang berkontribusi dan berdedikasi terhadap upaya pemajuan kebudayaan. Nah, kalau ditanya para pihak di sini siapa aja sih sebetulnya yang bisa mendaftar anugerah kebudayaan gitu. Tentunya hampir semua elemen dari masyarakat begitu ya, mulai dari yang sifatnya individu, komunitas, kelompok, asosiasi, masyarakat adat, media, bahkan ada perorangan dan lembaga asing, ada juga pemerintah daerah begitu, dan pihak-pihak yang memang nanti tentunya memenuhi syarat dan kriteria dari setiap kategori anugerah kebudayaan Indonesia. Nah, kalau kita menilik sedikit sejarahnya, program pemberian penghargaan ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2007, yang pada saat itu urusan kebudayaan masih diampu oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, saat itu program pemberian penghargaan di bidang kebudayaan ini masih bernama Hadiah Seni, begitu. Kemudian pada saat sekitar tahun 2012, pada saat waktu itu kebudayaan kembali ke pendidikan, gitu ya. Nah, kita lanjutkan program penghargaan ini dengan nama Anugerah Kebudayaan Indonesia. Begitu. Kalau mungkin bisa ditampilkan
materi presentasinya agar teman-teman juga bisa sama-sama melihat begitu ya. Teman-teman operator dapat dibantu. Ya. Mohon dibantu slide-nya. Ya, silakan. Ya, mungkin nah ini di halaman pertama dulu mungkin. Ya, di pertama dulu. Lagi. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung secara umum begitu ya, apa itu program Anugerah Kebudayaan Indonesia. Kemudian kalau sejak 2020, Anugerah Kebudayaan Indonesia itu sendiri sudah ada 34 penerima dari 317 calon yang diusulkan. Kemudian pada tahun 2021 ada 22 penerima dari 669 calon yang diusulkan, dan terakhir tahun 2022 itu ada 29 penerima dari 275 calon yang diusulkan. Kemudian selanjutnya, nah kalau ditanya apa sih sebetulnya tujuan dari program Anugerah Kebudayaan Indonesia gitu ya. Yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada para pihak yang tadi disebutkan ya, baik perseorangan, kelompok orang, lembaga, atau pemerintah daerah atas prestasi dan dedikasinya dalam upaya pemajuan kebudayaan. Kemudian yang kedua, memberikan stimulus kepada penerima penghargaan agar terus konsisten dalam berkarya dan memiliki semangat untuk mewariskan ilmu pengetahuan di bidang kebudayaan kepada generasi muda. Dan yang terakhir tentunya memberikan motivasi kepada semua pihak, baik perorangan, kelompok orang, lembaga, dan atau pemerintah daerah untuk terus konsisten berkontribusi dalam upaya pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian kalau secara umum ada 2 jenis penghargaan kebudayaan yang dilaksanakan melalui program Anugerah Kebudayaan Indonesia. Yang jenis yang pertama adalah gelar tanda kehormatan dari Presiden. Dan jenis yang kedua adalah penghargaan kebudayaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk gelar tanda kehormatan dari Presiden, ini terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama kategori Bintang Mahaputra, kemudian kategori Bintang Budaya Paramadharma, kemudian kategori Satya Lancana Kebudayaan. Nah, ini adalah deskripsi atau definisi dari masing-masing kategori ya. Bisa dilihat bersama-sama, dan untuk lebih lengkapnya mungkin karena kalau kita jabarkan satu persatu sepertinya akan cukup waktu panjang ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat apa saja sih syarat dan kriteria dari jenis penghargaan gelar tanda kehormatan ini, bisa diakses melalui website anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id. Nanti di situ semuanya lengkap. Ada syarat dan kriteria dari masing-masing kategori, termasuk dari jenis penghargaan gelar tanda kehormatan dari Presiden. Ini syarat administratifnya, kemudian lanjut, ini Satya Lancana Kebudayaan, ini syarat administratifnya. Ya, itu nanti bisa sama-sama dilihat di website Anugerah Kebudayaan. Nah, selanjutnya untuk jenis penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu ada beberapa kategori di sini. Yang pertama kategori pelestari, kemudian yang kedua kategori pelopor dan pembaru, kemudian ada kategori maestro seni tradisi, kemudian ada kategori anak atau remaja, kemudian ada kategori media, dan ada kategori pemerintah daerah, dan ada kategori lembaga dan perorangan asing, serta kategori masyarakat adat. Mungkin secara umum kalau yang berpotensi begitu ya bagi teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Selain nanti teman-teman di sini juga mungkin bisa membantu menyebarluaskan informasi ini kepada pihak-pihak yang mungkin berpotensi, baik itu misalkan di wilayah tinggalnya atau ada yang dikenal mungkin oh ini pelaku budaya yang karyanya sudah sangat banyak, prestasinya juga banyak, kemudian karya yang dihasilkan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya misalnya, tapi selama ini belum dapat perhatian dari pemerintah misalnya, nah itu juga mungkin bisa dibantu untuk didaftarkan melalui program Anugerah Kebudayaan ini, begitu. Nah kalau untuk tadi yang hubungannya mungkin bisa diikuti oleh teman-teman di sini, bisa juga dilihat ada tadi kategori anak atau remaja. Meskipun di sini kategori anak atau remaja ini usianya 10 sampai 18 tahun. Tapi mungkin teman-teman mahasiswa baru masih ada mungkin ya yang usianya 18 atau 17 gitu dan merasa mungkin memenuhi syarat atau kriteria, atau mungkin ada adik
atau sepupu, ponakan, keluarga, dan lain sebagainya yang memang secara syarat dan kriteria memenuhi bisa juga didaftarkan melalui program Anugerah Kebudayaan Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat tadi ya, satu-satu dari kategori-kategori, yang pertama tadi bisa dilihat lagi ke kategori pelestari. Ya, kategori pelestari adalah penghargaan kebudayaan yang diberikan oleh menteri kepada individu atau komunitas yang konsisten melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan atau cagar budaya dan telah berkarya di bidang kebudayaan minimal 10 tahun. Nah, untuk kategori pelestari ini tidak ada batasan usia, tetapi ada batasan berkarya. Jika misal teman-teman atau ada pihak-pihak lain yang teman-teman atau adik-adik di sini kenal, sudah berkarya lebih dari 10 tahun, bisa didaftarkan di sini, begitu. Ini untuk syarat dan kriteria, sekali lagi bisa dilihat di website anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id. Kemudian memasuki kategori yang kedua, yaitu kategori pelopor dan pembaru. Ini adalah penghargaan dari Menteri Pendidikan atau Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diberikan kepada individu atau komunitas yang menciptakan gagasan dan karya budaya yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, menunjukkan nilai kepeloporan yang menjadi inspirasi bagi masyarakat serta berkontribusi pada konteks pemajuan kebudayaan yang ditekuninya minimal 10 tahun. Ini juga tadi hampir sama dengan kategori pelestari ya, tidak ada batasan usia tetapi ada batasan minimal berkarya yaitu 10 tahun. Cuman di sini kalau pelestari tadi yang upayanya di bidang pelestarian, kalau di sini untuk pelaku yang memang ada aktivitas kepeloporan begitu, ada aktivitas penciptaan karya baru atau ada aktivitas pengembangan dari karya budaya yang ada begitu. Misalnya boleh di bidang seni, perfilman misalnya, atau di bidang seni tari, pertunjukan dan lain sebagainya yang memang ada nilai-nilai pembaharuan dan kepeloporan di dalamnya. Kemudian maestro seni tradisi ini adalah salah satu kategori yang diberikan kepada individu yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau hampir punah, serta mewariskan keahliannya kepada generasi muda. Nah, kalau untuk maestro ini memang kategorinya spesial ya, karena di sini usia minimal 60 tahun dan juga sudah berkarya minimal 35 tahun. Nah, kalau mungkin ada adik-adik atau teman-teman di sini yang memiliki keluarga misalnya, tetangga atau pihak-pihak yang mungkin dikenal yang selama ini sudah konsisten berkarya dalam pelestarian seni tradisi, tetapi mungkin selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah, ini bisa didaftarkan di sini. Karena nanti ini spesialnya kenapa? Nah, maestro seni tradisi ini jika nanti terpilih, selain dapat penghargaan pada saat malam anugerah, tetapi juga nanti seumur hidupnya akan mendapatkan dana apresiasi. Jadi dana apresiasi itu yang akan nanti membantu maestro di masa tuanya begitu ya, dalam proses pewarisan ilmu pengetahuannya kepada generasi muda begitu. Kemudian selanjutnya ada kategori anak remaja, ini yang diberikan kepada anak atau remaja berusia 10 sampai 18 tahun yang memiliki talenta, wawasan luas dan berprestasi di bidang kebudayaan serta menjadi motivasi bagi anak atau remaja lainnya. Nah, ini ya tadi kalau teman-teman ada teman-temannya sendiri kalau secara umur memenuhi atau ada adik, saudara, ponakan dan lain sebagainya yang memang mungkin punya talenta dan prestasi di bidang kebudayaan gitu, bisa didaftarkan melalui program ini begitu ya, di berbagai bidang ya, tidak hanya misalkan karena budaya harus seni tari misalkan, enggak gitu. Contohnya tahun lalu aja kita ada kategori anak remaja yang diberikan kepada penulis gitu. Ada anak yang memang bisa dibilang bukan hanya hobi tapi profesinya penulis dan sudah melahirkan banyak karya-karya tulisan di bidang budaya. Kemudian selanjutnya ada kategori media, ini diberikan kepada media-media yang memiliki konten-konten kebudayaan secara berkesinambungan, baik itu media berbasis audio maupun audiovisual atau maupun media berbasis teks.
media di sini tidak hanya media-media mainstream seperti TV atau radio nasional, tetapi juga media-media yang misalkan media di daerah gitu, media lokal begitu ya, atau misalkan di kampus di sini ada media yang memang konten-kontennya khusus terkait kebudayaan, itu juga bisa didaftarkan begitu. Kemudian selanjutnya ada kategori pemerintah daerah, ini diberikan kepada pemerintah daerah yang memang concern terhadap upaya pemajuan kebudayaan. Mungkin kalau di sini kurang ada keterkaitannya ya dengan teman-teman di sini. Kemudian ada kategori lembaga dan perorangan asing, ini diberikan kepada individu atau Indonesianis begitu ya, atau lembaga asing yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemajuan kebudayaan minimal 10 tahun. Kemudian yang terakhir ada kategori masyarakat adat. Ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri kepada masyarakat atau lembaga adat yang berdedikasi tinggi dalam upaya pemajuan kebudayaan. Nah, seluruh syarat maupun kriteria dari setiap kategori, baik itu dari jenis penghargaan dari presiden maupun dari jenis penghargaan dari menteri, itu bisa teman-teman akses melalui website anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id atau bisa mengikuti update-nya di Instagram @Anugerah Kebudayaan Official atau di @budayasaya, atau juga bisa melihat YouTube channel Anugerah Kebudayaan Channel. Mungkin gitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan paparan dari Ibu Liza, silakan. Yes. Oke. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua. Izinkan saya untuk menyampaikan lanjutan sebetulnya. Kalau tadi Ibu Nina sudah menyampaikan kategori persyaratan dan kriteria. Nah, selanjutnya bagaimana sih alur Anugerah Kebudayaan Indonesia itu sendiri dan juga bagaimana alur pengusulannya. Boleh ditampilkan kembali? Sorry, masih dengan slide yang tadi. Masih dengan slide yang tadi. Ya, yang pertama adalah sebelumnya, sorry. Iya, flowchart registrasi. Baik, bagaimana registrasi begitu ya kepada setiap usulan ataupun masyarakat ataupun teman-teman di sini yang ingin mengusulkan calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah, yang pertama, permohonan usulan calon penerima AKI, kita singkat ya, dapat dilakukan oleh yang pertama oleh UPT Ditjen Kebudayaan Kemdikbudristek yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami menyebutnya Balai Pelestarian Kebudayaan Indonesia, dan di Indonesia saat ini ada 23, nanti teman-teman juga bisa cek di website Ditjen Kebudayaan wilayah mana saja dan wilayah kerjanya ada di mana saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengusulan bisa langsung dilakukan oleh calon penerima dengan melampirkan surat rekomendasi dari instansi lembaga yang telah ditetapkan sesuai kategori masing-masing. Kalau yang pertama tadi apabila pengusulannya melalui UPT itu hanya melampirkan surat permohonan saja, jadi tidak perlu menggunakan rekomendasi lagi, bisa langsung diusulkan seperti itu. Nah, yang ketiga ini pengusulan oleh gubernur, bupati, wali kota melalui organisasi perangkat daerah bidang kebudayaan khusus untuk kategori gelar tanda kehormatan dari presiden dan kategori pemerintah daerah. Seperti itu. Dan yang terakhir ada pengusulan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia, ini untuk kategori perorangan dan lembaga asing. Nah, kita bisa sambil baca sama-sama juga ya, kalau agak terlalu kecil nanti boleh sebelumnya dulu, Mas. Ya.
Nanti teman-teman juga bisa pelajari lagi di website kami. Yang pertama teman-teman boleh membuka website kami, mempelajari kategori, syarat dan kriteria calon penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, lalu mengunduh seluruh lampiran yang diperlukan sesuai dengan kategorinya dan juga persyaratannya. Kemudian selanjutnya siapkan berkas penyerahan administratif sesuai dengan kategori yang akan diusulkan. Ada berkas-berkas yang perlu ditandatangani, diberikan materai lalu ditandatangani seperti itu. Kemudian selanjutnya mekanisme pengajuan usulan calon penerima dilakukan secara online melalui website anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id. Selanjutnya setiap pemohon baik UPT, baik Ditjen Kebudayaan maupun calon penerima langsung atau OPD bidang kebudayaan boleh terlebih dahulu membuat akun di website anugerahkebudayaan.kemdikbud.go.id sebelum melakukan proses pengusulan. Selanjutnya proses pengusulan calon penerima menggunakan akun yang telah didaftarkan. Nah sebetulnya kalau nanti teman-teman berusaha membuat akun, teman-teman akan mendapatkan petunjuk-petunjuknya di mana akun tersebut teman-teman terima. Nanti teman-teman bisa menerima di email yang telah didaftarkan gitu. Kemudian pendaftaran sudah kita buka sebetulnya dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2023. Iya, dan selanjutnya ya. Boleh lanjut lagi? Lanjut lagi? Baik. Dan selanjutnya ini adalah flowchart pengusulan dan penyerahan penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia. Tadi Ibu Nina menyampaikan ada 2 jenis penghargaan gitu ya yang ada di Anugerah Kebudayaan Indonesia. Jadi di sini kita breakdown jadi 2, tapi secara awalnya hal yang sama dilakukan. Yang pertama pengusulan secara online melalui website, tadi sudah disampaikan, kemudian dilakukan seleksi administrasi, lalu yang kedua seleksi substansi oleh tim penilai yang independen yang disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek maksud saya. Kemudian hasil dari seleksi tersebut disampaikan melalui berita acara, kemudian kami rekomendasikan, panitia merekomendasikan kepada Menteri. Nah disinilah perbedaannya. Untuk rekomendasi gelar tanda kehormatan itu kita sampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Militer Presiden pada awal tahun. Jadi pengusulan hanya berhenti, proses seleksi maksud saya seleksi substansi berhenti di tahun ini dan diusulkan di tahun depan. Kemudian dilanjutkan dengan sidang Dewan Gelar Tanda Kehormatan, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, kemudian penetapan melalui SK Presiden, seperti itu. Nah, lalu yang kedua yang pengusulan penghargaan oleh Menteri itu setelah berita acara hasil seleksi diserahkan ke Mendikbudristek, kemudian penetapan melalui SK penerima yang ditandatangani oleh Mendikbudristek, kemudian penyerahan penghargaan di tahun yang sama, begitu. Nah, nanti penerima penghargaan yang tahun ini misalnya tahun berjalan akan untuk yang GTK akan diserahkan di tahun berikutnya, tapi dengan penerima penghargaan dari Menteri di tahun berikutnya. Oke. Jadi seperti itu. Kita ini aja ada satu video mungkin diputarkan aja ya. Iya, oke. Ya, terima kasih. Waktunya udah nggak ngejar ya? Oh iya. Oh iya. Ini karena bulan Ramadan dan kita sebentar lagi buka puasa. Selamat Pokoknya datang begini di teman-teman, panduan pengisian kalau teman-teman formulir berniat Anugerah Kebudayaan Indonesia. Pertama-tama, mengakses buka atau web ikut browser Anda, lalu berpartisipasi dalam pengusulan masukkan domain para Anugerah maestro Kebudayaan atau penerima Anugerah Kebudayaan itu nanti bisa langsung ke websitenya anugerahkebudayaan.kemendikbud.go.id. Ya. Cukup sekian dari kita. Mudah-mudahan Berikut bermanfaat. adalah tampilan awal Terima website kasih. Anugerah Kebudayaan Wassalamualaikum Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pengisian formulir, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen pendukung yang terdiri dari file scan KTP calon penerima, file pas foto berwarna 4x6 calon penerima, file daftar riwayat hidup, file scan portfolio,
file surat permohonan. File surat rekomendasi. Ya baik. Iya baik, terima kasih Bapak Alfian dan juga para narasumber yang sangat keren tadi ya. Keren, menambah luar wawasan biasa kita. menambah wawasan tentang tadi bagaimana cara kita untuk mengetahui tentang mendapat penghargaan bagi Betul. pelaku budaya. Nah iya, nah karena suara beduk udah mulai mau terdengar gitu Iya, ya. udah mulai kita mau hawa-hawa buka maghrib puasa, ya, Mat, ya. betul. Jadi kita akan akhiri ngabuburit budaya pada sore hari ini. Dan kami juga menginformasikan kepada teman-teman yang sudah hadir secara langsung dan juga secara daring. Nanti malam pukul 8.00 waktu Indonesia Barat akan ada tadarus seni. Syiar Ramadan Universitas Indonesia 2023. Dan juga bakal ada apa nanti malam, Ros? Nanti malam bakal ada banyak penampilan dari gestar-gestar yang keren. Dan ada juga pengumuman lomba nih buat teman-teman yang ikut lomba video pendek, cipta puisi maupun kaligrafi Arab. Jangan lupa hadir di auditorium Makara Art Center. Dan juga jangan lupa teman-teman yang online juga harus nonton di kanal YouTube-nya Makara Art Center Universitas Indonesia. Betul sekali, Ros. Jadi buat teman-teman yang mau sholat tarawih dulu boleh langsung di Masjid UI atau yang mau nyantai-nyantai di sekitaran MAC juga boleh banget. Nah mungkin kita akhiri saja. Akhiri saja. Ya terima kasih, saya Rahmat Pakaya. Saya Rosita Nurhasana. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu teman-teman. Sambil nunggu buka puasa mungkin kita bisa dengerin tausiah dulu kali baik. ya. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Solehan. Kepada Ustadz disilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarum jam di HP saya 17.52, sama enggak? Artinya 4 menit lagi berbuka puasa. Kira-kira mau ngomong apa? Alhamdulillah, nanti kita akhiri dengan doa puasa, doa berbuka puasa. Pertama, saya bergembira bisa mengikuti acara yang sangat baik ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Nah, hari ini melengkapi 3 menit ini saya akan bicara sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Enggak pakai mukadimah yang terhormat. Jadi di dalam Islam kita mengenal kata jihad, betul? Jihad. Nah, hari ini kita berjihad untuk melaksanakan puasa. Jihad akar kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh. Nah, kalau kalian mendengar kata jihad berarti hubungannya sama fisik. Dulu ada jihad perang, betul nggak? Nah, maka kita sekarang ada jihad perang Tabuk, perang Uhud, itu semuanya terkait dengan jihad fisik. Kalau mujtahid ya kita berijtihad itu kaitan dengan sampean nih. Belajar ya kan? Itu namanya ijtihad. Nah, oke? Jadi kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, imam-imam yang terkait dengan fuqaha, pemikir-pemikir Islam itu namanya seorang mujtahid karena dia berijtihad. Nah, ya kan? Kalau fisik namanya jihad, kalau pikiran namanya ijtihad. Nah, yang terakhir namanya mujahadah. Pernah kenal mujahadah? Dengar? Pernah dengar enggak? Mujahadah itu orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, ya kan? Kolbu, ya kan? Hatinya. Nah, ini namanya bermujahadah. Maka kita bisa rame-rame ke masjid, ke suro, ke majlis taklim dalam rangka apa? Bermujahadah. Oke? Nah, bulan puasa ini kita bisa merangkai 3 giat yang fisik, fikir, dan hati. Ya kan? Berjihad fisik kita melawan apa? Hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, betul enggak? Tidak fasik, tidak ngomongin orang, tidak ghibah, tidak apa lagi? Itu perjuangan fisik, betul enggak? Lalu kita seperti hari ini ngaji, ya kan? Berpikir, mencari informasi ilmu pengetahuan. Nah, ini namanya kita berijtihad. Oke? Lalu jangan lupa kalian harus hiasi mulut Anda dengan mujahadah. Sudah sampai juz berapa sekarang? Udah yang khatam? Udah mulai yang kedua? Ya kan? Nah, ini kita bermujahadah, berzikir. Ya kan? Berzikir kepada Allah. Ingat,
kesempatan refleksi ada di bulan Ramadan. Bentar, jam saya jam berapa sih kalau udah tegang ini? Hah? 1 menit lagi? Enggak ya mas, saya ini 1 menit kalau jam saya. Ya gitu ya, jadi kalian harus isi dengan mujahadah. Nah apalagi nanti ini sudah malam 18 ya kan? Malam 18 sebentar lagi malam 30 terakhir. Malam 21, malam 23, malam 25 itu malam-malam yang oleh Rasulullah SAW berpotensi jadi malam Lailatul Qadar. Jangan pernah abaikan. Malam Lailatul Qadar itu malam yang nilainya sama dengan lebih baik 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun koma, betul nggak? Kalau kalian nggak usah 1 malam full, habis setengah malam atau sepertiga malam, berarti hampir berapa tahun? 27 tahun, ya kan kira-kira. Itu kalau dari maghrib, maghrib nanti ini berbuka, itu pahala nggak? Pahala. Pahala kita melebihi 1000 bulan. Loh, berdoa. Kalau makan berdoa nggak? Berdoa terus ya. Nah, itu sudah pahala. Pahalanya berlipat sama dengan kayak 1000 tahun. Nanti sholat maghrib, ya kan? Sholatnya senilai 1000 tahun. Apalagi? Berzikir 1000 tahun. Apalagi? Semua kebaikan-kebaikan kita bernilai 1000 tahun. Maka manfaatkan. Nah, Masjid Ukhuwah Islamiyah siap menerima kalian-kalian yang mau iktikaf. Ya kan? Iktikaf malam-malam di masjid. Oke? Siap semuanya di iktikaf di masjid dalam rangka mujahadah. Mari sama-sama kita berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftortu zahabat dhoma'u wa sabatal ajru birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. أشهد أن